Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Maryamah, NIM 1201639. Di sini saya akan membahas tentang materi tabayun dalam lingkungan bisnis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu tabayun. Tabayun merupakan upaya untuk mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan sesuai dengan keadaannya. Tabayun sangat penting untuk diamalkan karena ketika menerima sebuah informasi, hendaknya kita mencari kebenarannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri kita sendiri. Tabayun sangat penting digunakan dalam pemasaran karena agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan kegiatan pemasaran. Yang mengatur tentang tabayun dalam Al-Quran yaitu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan bahwa manusia dilarang untuk mengatakan sesuatu apapun yang tidak dia ketahui atau tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kitab suci Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang mukmin ke jalan yang baik dan benar, dan sebagai rahmat bagi mereka. Di dalam pemasaran tidak terhindarkan mengenai globalisasi informasi dan komunikasi karena perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang yang membawa manfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang menjadi sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti handphone, TV, komputer, dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran. Dengan adanya informasi dan teknologi yang lebih canggih, maka akan semakin mempermudah penjual dalam melakukan promosi produk dengan melewati sosial media. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, kandungan ayat ini memerintahkan kepada kita apabila ada orang yang memberitahukan sesuatu berita, hendaklah berita tersebut kita teliti kebenarannya. Kaitannya dengan pemasaran tersebut yaitu ketika kita membeli suatu produk yang ditawarkan, hendaknya kita teliti terlebih dahulu dengan baik sebelum kita membelinya. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 juga menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak mendasar. Kecurigaan merupakan pemikiran buruk tanpa dasar, pemikiran
buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar jika dikaitkan dengan pemasaran. Misalnya, jika kita memiliki sedikit masalah di dalam pemasaran, contohnya masalah keuangan, kita tidak boleh berburuk sangka terhadap mereka yang bertugas membuat laporan keuangan tersebut. Apabila tidak ada bukti yang nyata, kita tidak boleh menuduhnya. Nanti kita bisa terjerumus dalam dosa besar. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 84 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu seperti syirik dan kesesatan serta penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi kaum muslimin dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa masuk surga dan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa Al-Quran adalah sebuah petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran bagi mereka yang melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 94, Allah menegaskan bahwa barang siapa yang keluar dari agamanya, maka ia tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu jangan melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, ini Allah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berkata jujur dan bertakwa, karena seluruh kata-kata yang terucapkan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dalam Quran Surah Al-Qaf ayat 18, Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberikan informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi yang mempunyai informasi tidak mau memberikan informasi tersebut, mengakibatkan hilangnya kebenaran dan berdampak negatif kepada seseorang atau masyarakat. Kaitannya dengan pemasaran itu sendiri, yaitu bahwa kita telah melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 69 membahas tentang orang-orang musyrik, yaitu mereka yang senantiasa melakukan mereka yang berbuat mungkar dan menjauhi perbuatan yang ma'ruf, dan mereka selalu menggenggamkan tangannya karena kekikiran mereka. Dan dalam Quran Surah An-Nur ayat 15 menjelaskan tentang sesuatu kebohongan yang disampaikan padahal tidak diketahui, ialah dosa besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kedua surah tadi, dalam pemasaran yang dilakukan perusahaan tidak boleh melakukan sebuah kebohongan. Dalam kegiatan tersebut, hendaklah perusahaan melakukan kegiatan pemasaran dengan kejujuran dan keadilan. Dalam penafsiran ayat-ayat tentang tabayun, menurut Muhammad Quraisy Shihab, menggunakan metode tahlili atau analisis dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan menurut Aid Korni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat tentang tabayun. Misalnya tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Model-model riset menurut Islam dibagi menjadi 5, yaitu riset bayani, riset istiqorni, riset jadali, riset burhani, dan riset irfani.
dan tujuan dari tabayun adalah menjaga keharmonisan umat manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara berpikir serta menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat. Pada masa turunnya ayat tentang tabayun, penyampaian berita masih memakan waktu yang lama karena pada saat itu belum ada teknologi, sehingga informasi yang disampaikan bisa simpang siur. Sedangkan di masa modern ini, komunikasi berlangsung sangat cepat dan masif, baik secara lisan maupun tulisan dengan mengandalkan berbagai perangkat canggih. Akan tetapi di masa modern ini, kesimpang siuran suatu informasi semakin marak terjadi. Akibat yang ditimbulkan ialah mudahnya orang menyampaikan berita melalui berbagai media. Dalam perspektif Islam, lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap etika bisnis yang ditawarkan, yaitu kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dalam pandangan Islam. Karena Islam sangat mengedepankan kemaslahatan umatnya. Variabel-variabel dalam lingkungan bisnis dibedakan menjadi variabel sosial, variabel ekonomi, variabel politik, dan variabel teknologi. Perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan, karena agar bisa bertahan atau memanfaatkan kesempatan yang dimiliki di dalam bisnis agar dapat meraih keuntungan yang maksimal. Prinsip Islam dalam fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai. Dalam pandangan Islam, misalnya mengenai kondisi perekonomian saat ini, khususnya di Indonesia yang menganut sistem ekonomi campuran, liberalisme dan kapitalisme atau sosialis, yang secara pandangan Islam hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut Islam ada sistem ekonomi yang baik dan paling baik mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya, yaitu sistem ekonomi syariah. Selain itu, bisnis Islam sangat berhubungan dengan muamalah yang berdasarkan pada syariat Islam. Perusahaan dan lingkungan bisnis Islam sangat diperlukan untuk pelaku usaha muslim guna menunjang pemahaman terkait perusahaan serta lingkungan bisnis dalam menerapkannya. Ketika menjalankan suatu bisnis harus sesuai dengan prinsip nilai moral, yaitu adil, jujur, amanah, profesional, transparan, dan dapat dipercaya. Adapun ciri-ciri dari perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami. Yang pertama, kriteria perusahaan Islami yaitu memiliki sertifikat jaminan halal, mendapatkan status AC di seluruh fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat diaudit selama 4 tahun terakhir. Sedangkan ciri-ciri perusahaan non-muslim yaitu berhadapan dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Lingkungan bisnis Islam sendiri ialah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan berlandaskan Islam. Faktor yang mempengaruhinya tidak hanya intern tetapi juga ekstern. Sedangkan perbedaan perusahaan Islam dengan perusahaan non-Islam, yaitu perusahaan Islam ialah perusahaan yang ada dalam pelaksanaannya diatur dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan perusahaan non-Islami ialah perusahaan
yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan perbedaan lingkungan bisnis Islami dan bisnis non-Islami, di mana kegiatan muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis Muslim maupun non-Muslim, sebagaimana diatur bahwa bermuamalah atau bertransaksi dengan non-Muslim dalam urusan dunia diperbolehkan, dan yang membedakannya adalah lingkungan bisnis non-Islami tidak menggunakan syariat Islam. Sebagai seorang Muslim, tentu saya akan lebih memilih perusahaan Islami, karena perusahaan yang tidak Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Urgensi bisnis Islam di era modern guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Dalam bisnis Islam melihat potensi dan peran strategi yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. Salah satunya dengan mengembangkan kegiatan usaha pada sektoril pertanian, industri, serta unit perdagangan dan jasa. Analisis lingkungan bisnis sangat penting dipelajari dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar pembuat strategi dapat mengantisipasi di setiap kesempatan. Setelah mempelajari tabayun dalam lingkungan bisnis Islam ini, banyak manfaat yang dapat saya ambil, mulai dari pengertian ayat-ayat yang mendukung sampai tujuan tabayun itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.